Naturalisasi pemain adalah proses pengakuan seorang pemain sepak bola sebagai warga negara Indonesia atau WNI melalui perubahan status kewarganegaraan. PSSI dan pemerintah Indonesia telah mengupayakan cara agar kekuatan timnas Indonesia bisa meningkat secara cepat dengan mengurus naturalisasi beberapa pemain keturunan. Beberapa kriteria pemain untuk dinaturalisasi. 1. Umur minimal 18 tahun atau sudah menikah. 2. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di Indonesia minimal 5 tahun terus-menerus. 3. Bertindak dengan baik dan tidak melanggar hukum di Indonesia. 4. Tidak memiliki kewarganegaraan lain. 5. Dapat membela dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. 6. Permohon harus memiliki alasan yang kuat untuk menjadi warga negara Indonesia seperti berjasa pada negara atau memiliki hubungan keluarga dengan warga negara Indonesia. 7. Pemohon harus memiliki kualifikasi yang sesuai dengan aturan PSSI dan FIFA. 8. Pemohon harus memiliki status yang sah sebagai warga negara asing dan tidak memiliki kewarganegaraan lain. Namun perlu diingat bahwa kriteria-kriteria di atas dapat berbeda tergantung pada situasi dan keputusan PSSI serta pemerintahan Indonesia. Pemain naturalisasi U23 diantaranya Justin Hubner, Rafael Struijk, Ivar Jenner, Nathan Chu Aon. Mereka dipanggil oleh pelatih Sinteyong untuk menghadapi kejuaraan Piala Asia U23 2024 yang diadakan di Qatar dari 15 April hingga 3 Mei 2024. Proses naturalisasi Justin Hubner. Proses naturalisasi Justin Hubner di Indonesia mulai dengan pengambilan sumpah sebagai warga negara Indonesia di kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di Jakarta. Proses ini dimulai pada Oktober 2022 dan sempat mengalami penundaan, namun dilanjutkan kembali pada November 2023 menunggu keputusan Presiden Joko Widodo. Meskipun mengalami kemunduran di awal, Hubner mengungkapkan keinginannya untuk mewakili Indonesia, menekankan kegembiraan dan kesiapannya untuk bermain untuk tim nasional. Selesainya proses naturalisasi memungkinkan untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia untuk kompetisi mendatang kontribusi pada kancah sepak bola Indonesia. Proses naturalisasi Rafael Struijk dan Ivar Jenner. Rafael Struijk, seorang pemain sepak bola berdarah Indonesia-Belanda, telah melalui proses naturalisasi dan resmi menjadi warga negara Indonesia pada 22 Mei 2023. Ia disumpah WNI bersama Ivar Jenner, seorang pemain lainnya yang juga berdarah Belanda. Proses naturalisasi keduanya dilakukan setelah Indonesia tidak menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Mereka sebelumnya dipanggil untuk ikut dalam pemusatan latihan timnas U20 Indonesia di Eropa dan telah menunjukkan penampilan terbaiknya dalam beberapa laga persahabatan. Proses naturalisasi Chu Aon. Proses naturalisasi Nathan Chu Aon melibatkan pengambilan sumpah untuk menjadi warga negara Indonesia yang diselesaikan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2024. Meskipun ada penundaan awal karena komitmen klub, Nathan berhasil menjalani proses naturalisasi, menjadikannya sebagai tambahan yang berharga bagi tim nasional Indonesia. Proses yang dipercepat ini disebabkan oleh waktu yang singkat yang dimiliki Nathan, yang menunjukkan komitmen untuk bekerja dengan cepat dan efisien oleh semua pihak yang terlibat, termasuk Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia. Dampak positif naturalisasi: meningkatkan prestasi tim nasional, memperkuat skuad. Pemain naturalisasi yang berkualitas dapat mengisi kekurangan tim nasional di posisi-posisi tertentu, sehingga meningkatkan kekuatan dan daya saing tim. Meningkatkan pengalaman dan mental. Pemain naturalisasi yang berpengalaman di liga top dunia dapat membawa mentalitas dan pengalaman
profesionalisme kepada pemain lokal, sehingga meningkatkan mentalitas dan motivasi tim, meningkatkan strategi dan taktik. Kehadiran pemain naturalisasi dengan gaya bermain yang berbeda dapat membuat opsi strategi dan taktik baru bagi tim nasional, meningkatkan peringkat FIFA. Dengan prestasi yang lebih baik, peringkat FIFA tim nasional dapat meningkat, sehingga membuka peluang untuk lolos ke turnamen internasional yang lebih bergengsi. Mengembangkan sepak bola nasional, meningkatkan kualitas liga. Persaingan dengan pemain naturalisasi mendorong pemain lokal untuk meningkatkan kualitas permainan mereka, meningkatkan minat masyarakat. Prestasi tim nasional yang lebih baik dengan bantuan pemain naturalisasi dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola, sehingga mendorong partisipasi dan pengembangan sepak bola di tingkat akar rumput. Memperkuat ekonomi sepak bola. Meningkatkan minat masyarakat terhadap sepak bola dapat meningkatkan pendapatan dari sponsor, tiket pertandingan, dan merchandise, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi sepak bola Indonesia. Meningkatkan hubungan internasional, memperkuat jalinan diplomasi. Naturalisasi dapat menjadi sarana diplomasi untuk memperkuat hubungan baik dengan negara asal pemain naturalisasi. Meningkatkan citra bangsa. Prestasi tim nasional yang gemilang dengan bantuan pemain naturalisasi dapat meningkatkan citra bangsa di mata internasional. Dampak negatif naturalisasi. Membatasi kesempatan pemain lokal. Pertama, kehilangan tempat. Kehadiran pemain naturalisasi di tim nasional dapat menyulitkan pemain lokal untuk mendapatkan tempat dan kesempatan bermain. Kedua, kurangnya motivasi. Hal ini dapat memicu demotivasi bagi pemain lokal untuk terus mengembangkan diri karena merasa terhalang oleh pemain naturalisasi. Ketiga, terhambatnya regenerasi. Kurangnya kesempatan bermain bagi pemain muda lokal dapat menghambat proses regenerasi pemain di tim nasional. Memicu ketidakadilan. Yang pertama, ketidaksetaraan. Dianggap tidak adil bagi pemain lokal yang harus bersaing dengan pemain naturalisasi yang memiliki privilege kewarganegaraan. Kedua, kontroversi dan ketegangan. Hal ini dapat menimbulkan kontroversi dan ketegangan di antara para pemain, supporter, dan masyarakat luas. Ketiga, potensi konflik. Ketidakpuasan terhadap kebijakan naturalisasi dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat. Memicu budaya instan. Pertama, mencari solusi cepat. Naturalisasi dianggap sebagai solusi instan untuk meningkatkan prestasi tim nasional tanpa melalui proses pembinaan dan pengembangan jangka panjang. Yang kedua, kurang sabar. Hal ini dapat memicu budaya instan dan kurangnya kesabaran dalam membangun prestasi sepak bola nasional yang berkelanjutan. Ketiga, mengabaikan potensi lokal. Terlalu fokus pada naturalisasi dapat mengabaikan potensi pemain lokal yang sebenarnya berbakat dan mampu bersaing di level internasional. Upaya mitigasi naturalisasi. Yang pertama, membangun rasa nasionalisme. Penting untuk menanamkan rasa nasionalisme dan kebanggaan terhadap tim nasional, baik pada pemain naturalisasi maupun pemain lokal. Yang kedua, pembinaan karakter. Lakukan pembinaan karakter untuk membangun rasa cinta tanah air, disiplin, dan semangat juang bagi seluruh pemain tim nasional. Ketiga, pengembangan pemain lokal. Fokuslah pada pengembangan pemain lokal melalui pembinaan usia dini, pelatihan berkualitas, dan infrastruktur yang memadai. Keempat, komunikasi terbuka. Lakukan komunikasi terbuka dengan masyarakat mengenai tujuan dan manfaat naturalisasi, serta dengarkan aspirasi dan kekhawatiran mereka. Naturalisasi dapat menjadi alat untuk memperkuat tim nasional dan memajukan sepak bola Indonesia, tetapi harus dilakukan dengan bijak dan bertanggung jawab. Dengan upaya mitigasi yang tepat, diharapkan dampak negatif naturalisasi terhadap identitas nasional dapat diminimalisir dan sepak bola Indonesia dapat berkembang dengan pesan tanpa mengorbankan jati diri bangsa. Berikut ini adalah referensi dari definisi naturalisasi, kriteria pemain naturalisasi U23, proses pemain naturalisasi,
dampak positif dan negatif naturalisasi, dan upaya mitigasi naturalisasi.